Bab 055. Roman merebahkan istrinya perlahan ke atas ranjang sedang diakini mematikan lampu yang sinarnya begitu menyilaukan lalu menyalakan lampu meja yang bernuansa remang-remang. Taburan bunga yang ada di ranjang ia singkirkan, ia merasa terganggu dengan kelopak-kelopak mawar berserakan dan memastikan tak ada yang terlewat. Selagi Roman sibuk dengan kelopak bunga, Tania juga sibuk membetulkan handuknya yang terlihat terangkat. "Buka aja ngapain dibetulin," kata Roman mengagetkan Tania. Tangan Tania berhenti bergerak mendengar pernyataan suaminya. Roman sudah selesai menyingkirkan semua mawar yang ada ke lantai, kini ia beralih menatap istrinya yang masih tetap dengan posisinya seperti pertama Roman menidurkannya di ranjang. Roman menggeser badannya mendekati Tania dan mengelus bahu polos istrinya itu dengan lembut seolah mengelus kapas. Makin lama bukan hanya bahu yang dielusnya namun bagian tubuh istrinya yang lain pun kini tak luput dari tangannya. Malam ini ia meminta persetujuan pada Tania, yang hanya bisa mengangguk. Tania bersuara. Ketegangan terus melanda hatinya membuat seorang Tania tak cukup mampu untuk mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Selepas kantor Reyhan langsung menuju klub malam tempat dia dan Roman biasa nongkrong saat masih bujangan. Semalam Roman meneleponnya dan mengajaknya bertemu di tempat ini. Reyhan dengan senang hati mengiyakan ajakan Roman karena ia sebenarnya juga terkadang ingin sesekali datang ke sini. Tentunya setelah terlebih dulu meminta izin pada istri dan anaknya yang sudah bisa marah padanya jika ia pulang telat tanpa pemberitahuan. Tak berselang lama setelah Reyhan datang mobil Roman sudah terlihat masuk ke area parkir klub. Reyhan yang baru saja akan masuk ke dalam menghentikan langkahnya ketika melihat mobil Roman dan menunggunya di pintu masuk. "Baru sampai lu," ucap Roman seraya menghampiri Reyhan. Reyhan menjawab malas. "Kalau ngantuk nggak usah kesini, pulang sono tidur." Baru datang saja mulut Roman udah berkata selebaran jagat. "Bawel lu ah." Reyhan berjalan masuk ke dalam ruangan yang sedikit sekali pencahayaannya. Roman mengikuti saja kemana Reyhan melangkah tanpa menyahut lagi. Reyhan memilih tempat yang lumayan ke pojok agar tidak terlalu terganggu dengan orang yang sedang sibuk berlalu lalang di tempat itu. Dua lelaki itu pun langsung memesan minuman setelah pelayan berpakaian kurang datang ke meja mereka dan menanyakan pesanan mereka. "Nggak usah pakai mabok lu," sentak Roman saat temannya itu menyebutkan merek sebotol minuman beralkohol yang suka dinikmatinya saat sedang bermasalah dulu. Reyhan cengengesan bagai kuda menatap Roman yang kini meminta pelayan untuk mencoret pesanan Reyhan. "Sedikit aja nggak boleh juga men?" Reyhan mencoba menawar, bernegosiasi agar bisa minum barang sedikit saja. "Nggak ada," menggertak lagi dengan tampang dibuat seram. "Ayolah," paksa Reyhan lagi. "Bakot, gue bilangin Naya sama anak lu ya," ancam Roman kali ini dan refleks Reyhan mengangkat tangan menyerah. "Oke," imbuhnya kemudian seraya sibuk memainkan ponselnya. Setelah itu pelayan pun berlalu guna mengambil pesanan mereka. "Mau ngapain ngajak kesini kalau cuma minum cola doang?" Reyhan berkata menyindir. "Hiburan lah," Roman menyahut enteng tanpa ekspresi. "Hiburan lu tuh udah ada di rumah," sinis Reyhan mengingatkan Roman bahwa kini ia sudah menikah dan istrinya lah yang dimaksud Reyhan sebagai penghiburnya sekarang. "Menghibur diri? Karena gue ngerasa salah sama dia." Dari omongannya si Roman mau curhat sama Reyhan. "Ya berujung siraman rohani ini mah ujung-ujungnya." Reyhan menarik napas sudah bisa menebak bahwa dirinya akan menjadi penceramah dadakan ketika Roman sudah mengeluarkan perasaan bersalah yang ia katakan barusan. "Lu nggak usah sok ngasih siraman rohani kalau lu juga ternyata bakal dapat siraman rohani dari anak lu nanti saat pulang kemalaman." Roman berkata mengejek Reyhan yang diketahuinya sering dimarahi oleh Riana karena terlalu sering pulang telat tanpa memberitahu orang rumah terutama anaknya yang sangat cerewet itu. "Sekarang bukan saatnya buat lu ngocehin gue," menjawab santai dan menyilangkan kakinya.
Roman tak menyahut kini dia malah asik mengirim pesan pada istrinya yang tengah menanyakan keberadaannya sekarang. Seorang pelayan kembali datang membawakan pesanan mereka dan meletakkannya di atas meja. Mau ditemenin? Tawarnya pada dua lelaki di depannya setelah menyelesaikan tugasnya. Wow, Raihan berwaria seraya melebarkan kelopak matanya mendapat tawaran dari gadis berusia muda yang tengah berdiri menggoda di depan mereka. Roman yang mendengar kata wow dari mulut Raihan lantas menoleh, nggak usah deh om lagi butuh tante. Bukan ponakan, seperti biasa romantis berkata sekenanya apa yang ada di mulutnya akan dia keluarkan tanpa perlu disaring atau dipikirkan, jadi otaknya tak perlu bekerja jika bersama dengan Raihan. Jauh berbeda jika ia tengah menangani pasiennya, dalam sekejap jiwa dokternya akan mendominasi menutupi jiwa kebarbarannya. Pelayan pun mengangguk dan pergi meninggalkan mereka berdua yang katanya sedang butuh tante-tante. Roman menyikut Raihan yang masih melongo dengan mulut setengah terbuka. Gue foto, gue kirim ke anak lu pakai caption, ayahmu lagi cari mamah muda, omel Roman. Sialan, maki Raihan balas menyikut. Musik terus bermain di sekitar mereka membaur dengan suara-suara bising orang yang datang ke tempat itu. Raihan pun tengah asik mengangguk-angguk mengikuti alunan musik yang dimainkan. Ray, Roman memanggil namun Raihan rupanya tak mendengar panggilan temannya itu karena saking kencangnya musik yang diputar. Ray? Woi, Raihan tak juga menggubris. Roman mulai jengkel dan akhirnya memilih menendang kaki Raihan dengan kencang. Setan, Raihan tersentak kaget. Lu setannya? Roman berkata nyolot karena Raihan berkata setan tepat ke depan mukanya. Ngapain sih lu? Mengusap-usap betisnya yang memang sakit akibat tendangan super milik Roman. Curhat dong, Roman menirukan sebuah acara di stasiun TV. Ogah, curhat sono sama Abdel. Mama Dede itu mah hostnya, meralat perkataan Raihan. Emang gue pikirin, sahut Raihan dengan mata melirik sebal pada Roman. Serius Ray? Gue 100 rius malah, masih saja dongkol pada Roman yang telah menendang kakinya. Roman menarik napas serta menyandarkan tubuhnya di sofa. Curhat apaan? Tanya Raihan yang rupanya tak tega juga temannya itu yang sudah bertampang melas. Roman menunduk sebentar sebelum memulai sesi curhat yang akan dilakukannya di klub malam. Mau curhat bukan nyari tempat sepi malah masuk ke tempat huru-hara. Lu tahu Ninda? Tanya Roman sudah memulai curhatannya. Tahu? Mantan lu kan? Sahut Raihan yang memang mengenal hampir semua kekasih Roman saat bujangan dulu, yang lu selingkuhin sama Selina kan? Bertanya dengan senyum penuh kelicikan. Nggak usah nyamber ke selingkuhan segala, monyet, tak suka Raihan mengingatkan betapa playboy-nya ia dulu. Oke, ringkas Raihan. Gue ngerasa salah sama Tania, imbuh Roman kemudian membuat Raihan mengernyit bingung. Jadi mau ngomongin Ninda apa Tania? Bertanya dengan tampang terbodohnya yang seharusnya tak dia keluarkan mengingat posisinya sebagai seorang pemilik perusahaan. Tania. Terus ngapain awal mula lu nanyain Ninda, kampret? Sengit Raihan emosi merasa Roman bertele-tele. Karena ada hubungannya, jawab Roman. Raihan yang mulai mengerti langsung diam tak berekspresi. Roman lalu mulai bercerita pada Raihan, bagaimana ia merasa bersalah pada istrinya karena kelakuannya saat muda dulu. Gue udah tahu, sontak jawaban Raihan membuat Roman tersentak dan membelalak. Bagaimana bisa Raihan mengetahuinya sedangkan ia sama sekali tak merasa mengatakan hal itu sebelumnya. Dan kini yang ada di pikirannya adalah Raihan mengintipnya karena dulu mereka memang tinggal di kosan yang sama saat mereka kuliah dulu. Mantan lu yang ngomong, menjawab kebingungan Roman terhadapnya. Gue kirain lu ngintip, menarik napas sedikit lega karena Raihan tak melihat perbuatan mesumnya. What? Ngapain dia ngomong sama lu? Lanjut Roman heran kenapa bisa Ninda mengatakan hal sepribadi itu pada orang lain. Dia nggak terima lu putusin, kata Raihan seraya meminum kolanya. Dia yang mutusin gue Ray,
Lu ditipu sama dia, sentak Roman marah sebab dia memang tak pernah memutuskan Ninda terlebih dulu karena ia sudah berniat untuk menikahinya saat dirinya lulus kuliah. Tapi kan lu selingkuh men, dia tahu lu selingkuh, imbuh Raihan lagi. Dia juga selingkuh Ray sama Om-Om, Roman membela diri tak terima dijadikan tersangka oleh Raihan. Raihan menyemburkan kolanya mendengar pernyataan Roman, buset Om-Om. Tak percaya seorang Ninda yang berparas kalem bahkan terkesan alim bisa bermain dengan Om-Om seperti yang dikatakan Roman. Roman tersenyum kecut, emang gak jelas tuh cewek, gumam Roman. Tapi lu kok tahu gue sama Ninda begitu diem aja, bertanya kepo dengan sikap Raihan. Kan bukan urusan gue, gak ada gunanya juga ikut campur dapat enaknya juga enggak, berkat dengan wajah kurang ajarnya. Iya juga, menggaruk kepalanya. Terus sekarang masalahnya apaan? Tanya Raihan lagi. Roman menarik napas berkali-kali sebelum berkata, gue ngerasa salah sama Tania. Terus, memicingkan mata pada Roman. Menurut lu gue ngomong sama Tania apa enggak? Kata Roman. Tutuplah aibmu sebagaimana Allah telah menutupnya, Raihan menjawab singkat padat dan jelas pada Roman. Tapi, nggak ada tari-tapian kan, tugas lu sekarang memperbaiki diri, Raihan berkata sebijak mungkin agar Roman tak merasa ganjalan di hatinya. Nah kan, lu mau curhat nyari tempat yang begini, gue merasa perkataan gue sia-sia belaka, mengingat sekarang mereka ada di klub malam. Hehe sorry, Roman terkekeh. Mereka masih berbincang panjang lebar sampai akhirnya ada getaran di balik saku Raihan. Raihan merogoh sakunya dan mengambil ponsel. Naya video call, Raihan berkata panik saat melihat nama Naya di ponselnya. Cabut Ray cabut, Roman ikut berkata dan mengajak Raihan untuk segera pulang dan jangan menjawab panggilan istrinya, jika tidak mau ketahuan sedang ada di klub malam. Raihan langsung berlari menuju mobilnya. Gue pulang men, teriaknya pada Roman yang berjalan santai. Roman mengangkat jempolnya dan tertawa melihat kelakuan temannya saat itu yang sudah melakukan mobilnya dengan kencang. Raihan masih tertawa seraya masuk ke dalam mobil dan juga pulang ke rumahnya. Naya yang memang sedang menunggu Raihan di ruang tamu sangat terkejut mendapati suaminya pulang dalam keadaan tak sadar dan diantar oleh Johan. Bapak kenapa Han? Tanya Naya. Bapak terlalu banyak minum bu, sahut Johan terus memegangi tubuh Raihan yang mulai bergerak. Melihat suaminya seperti itu Naya lalu berusaha memapahnya Raihan, ya udah kamu pulang aja. Naya berusaha memapah suaminya masuk ke kamar sedang Johan hanya melihat saja sebelum akhirnya pulang ke rumahnya. Setelah mengunci pintu, Naya berjalan terlatih seraya memapah Raihan menuju kamar mereka di lantai atas, meski terlihat limbung karena harus menahan berat tubuh suaminya. Masuk ke kamar tubuhnya semakin tak kuat menahan tubuh Raihan yang berjalan sempoyongan. Karena Naya sudah tak mampu menahan berat tubuh Raihan akhirnya merek jatuh ke atas ranjang dengan Raihan menindih Naya. Mata mereka saling melihat meski mata Raihan terlihat sayu, Naya lumayan merasa gugup dan canggung karena selama menikah baru sekarang mereka bisa sedekat ini bahkan tak berjarak sedikitpun. Aku mencintaimu, kata Raihan dengan pandangan yang mengabur. Naya tersentak tak percaya mendengar apa yang keluar dari mulut Raihan. Namun dia tersipu malu wajahnya memerah seketika lalu memalingkan wajah menghindari tatapan Raihan yang masih berusaha terus menatap meski beberapa kali terlihat mengedipkan kelopak matanya agar pandangannya terlihat jelas. Naya berusaha bangun dengan mendorong tubuh Raihan, tapi saat Naya akan bangun tangan Raihan memegang tangannya lalu menariknya hingga terjatuh menimpa Raihan. Layani aku, ucap Raihan dengan suara yang terdengar parau. Naya tak sanggup berkata mendengar permintaan suaminya, biar bagaimanapun kasarnya sikap Raihan padanya, dirinya tetaplah seorang istri yang harus memenuhi permintaan suaminya asal permintaan itu bukan untuk melakukan kejahatan. Tanpa menunggu jawaban Raihan langsung memutar tubuh Naya dan menindihnya. Aku mencintaimu, jangan tinggalkan aku lagi,
ujar Raihan seraya tangannya sudah bermain di bagian tubuh atas istrinya. Tanpa menolak, Naya membiarkan Raihan memainkan perannya sebagai seorang suami tanpa dia sadari bahwa kini yang ada di pikiran suaminya adalah wanita lain bernama Olive, bukan dirinya. Sebuah suara manja lolos dari mulut Naya saat suaminya menjatuhkan bibir ke bagian leher putih miliknya. Mendengar itu Raihan semakin bersemangat membelai setiap inci tubuh Naya yang kini sudah hampir polos, hanya menyisakan penutup kecil di bagian atas dan bawah tubuhnya. Naya mengalungkan kedua tangannya ke leher sang suami saat sang suami tengah sibuk di tubuhnya. Tak puas hanya bermain di tubuh atas istrinya, Raihan beralih ke bagian perut terus turun ke bawah lalu berhenti di bagian tengah kaki Naya. Matanya menatap keindahan di balik secuil kain yang tersisa di sana. Tangannya berusaha menyingkap kain tapi tangan Naya menghalangi. "Biarkan aku menikmatinya," kata Raihan seraya menyingkirkan tangan Naya yang sedang menutupi bagian tubuh bawah miliknya. Akhirnya Naya diam membiarkan Raihan membuka kain berbentuk segitiga miliknya lalu melempar ke sembarang tempat. Tanpa aba-aba Raihan mulai memainkan tangannya di sana sambil sesekali menatap wajah Naya yang mulai terlihat bergairah dengan perlakuannya. Puas bermain di bawah, Raihan kembali beralih ke bagian dada istrinya dengan cepat membuka penutup bagian atas istrinya lalu memainkan dengan tangannya serta meremasnya berkali-kali. "Aku tak tahan lagi," bisiknya pelan seraya membuka pakaiannya sendiri. Naya mengangguk lemah tanda mengerti keinginan suaminya untuk memulai permainan terakhir mereka. "Aku merindukanmu Olive," desah Raihan membuat Naya tersentak mendengar nama wanita lain yang keluar dari mulut suaminya saat mencapai puncak yang juga dirasakannya. Air mata lalu menyelimuti tubuh polos sang suami. Dengan masih menangis Naya menatap spray putih yang kini terdapat noda merah di sana menandakan dia telah menyerahkan kehormatan yang dulu sangat dia jaga pada suaminya, yang ternyata hanya menganggapnya sebagai wanita lain. Naya terus menangis merasakan kecewa juga perih di hatinya karena perbuatan Raihan. Pagi hari Naya bangun lebih cepat karena memang dia tak tidur semalaman karena terus menangis sedang Raihan tampak tidur dengan sangat pulas. Naya beranjak ke kamar mandi membersihkan dirinya setelah selesai dia langsung sholat karena sudah terdengar azan subuh. Dengan air mata yang kembali turun dia menyelesaikan sholat, sebelum Raihan bangun dia beralih ke dapur guna membuat sarapan. Di kamar Raihan baru saja bangun memegangi kepalanya yang terasa masih berputar dan pening. Duduk menyender di ranjang serta matanya melihat ke arah badannya yang ditutup selimut. Merasa janggal karena setiap tidur dia tak pernah mau memakai selimut. Dengan tangan kanannya dia menyingkap selimut memukul kepalanya saat melihat tidak memakai pakaian merutuki kebodohannya apalagi saat matanya menangkap ada bercak merah di spray. Luray. Kakinya pada diri sendiri menyadari dirinya sudah meniduri seorang wanita dan sudah pasti wanita itu adalah Naya. Siapa lagi jika bukan dia karena dia tidak mungkin membawa wanita lain ke rumahnya. Raihan bukanlah anak kecil yang tak akan tahu apa yang terjadi semalam setelah melihat tempat tidur yang acak-acakan apalagi melihat bercak merah yang tak lain adalah darah serta dirinya yang tak memakai apapun saat bangun. "Bego, ngapain gue pakai mabok segala?" Geramnya sangat menyesal dengan apa yang terjadi antara dia dan Naya. Dengan kesal dia memakai bajunya dan pergi ke kamar mandi. Naya di dapur masih sibuk dengan kegiatannya yang memang setiap hari dia lakukan memasak untuk suami meski masakannya tak disentuh sedikitpun oleh sang suami. Naya tampak menoleh ke arah tangga saat mendengar langkah kaki berjalan tergesa. Raihan turun dengan pakaian kantornya. "Kamu sarapan dulu Ray," kata Naya menawarkan. Raihan tetap jalan tak peduli hanya melirik sekilas. "Langkah Raihan terhenti, lupakan yang kita lakukan semalam," ucap Raihan tanpa menoleh. Naya yang berada di belakangnya pun hanya melihat punggung Raihan yang sudah berjalan keluar rumah. Kaget hanya itu yang terpancar di wajah Naya dengan entengnya Raihan mengatakan untuk melupakan apa yang sudah terjadi di antara mereka.
Naya menutup mulutnya berusaha menahan tangisan yang pastinya akan lolos dari bibirnya. Benar tak ada suara tangis yang keluar, hanya terlihat badan Naya bergetar tanda ia tengah menangis sekarang. Bagaimana bisa seorang suami yang habis meniduri istrinya meminta melupakan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun dari nada bicaranya?